wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai aktivitas saya pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Khususnya pada sesi demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Lalu, apa yang menjadi tujuan dari sesi demonstrasi kontekstual ini? Maka, tidak lain sesuai dengan yang tertera di LMS adalah agar calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Jadi, tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi kami untuk menunjukkan pemahaman kami mengenai keseluruhan dari materi. Kami diberi kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang kami hadapi. Kami akan menganalisis unsur-unsur apa saja yang kami butuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, kesempatan tersebut berupa mengadakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah asal kami dan juga di tempat atau lingkungan lain. Hasil wawancara ini akan kami analisis berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini. Hasil analisis ini akan kami jadikan sebuah refleksi atas praktik pengambilan keputusan dilema etika yang telah dijalankan di sekolah asal kami dan di sekolah-sekolah lain di lingkungan kami. Pada kesempatan ini, saya melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Siswanto selaku kepala sekolah asal saya, yaitu SD Negeri 2 Sidomukti. Yang kedua, yaitu Bapak Repan selaku kepala sekolah SD Negeri Nawangsari. Dan yang ketiga, yaitu Bapak Maskuri selaku kepala sekolah definitif di SD Negeri 3 Sidomukti dan PLT di SD Negeri 3 Manggungsari. Adapun panduan pertanyaan dalam melakukan wawancara ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam menghadapi keputusan pada kasus-kasus dilema etika.
Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik Bapak Ibu semuanya, berikut akan saya sampaikan analisis terhadap hasil wawancara terhadap 3 kepala sekolah. 1 adalah kepala sekolah tempat saya bekerja dan 2 kepala sekolah di lingkungan sekitar saya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Narasumber pertama, yaitu Bapak Siswanto, menjawab bahwa untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral adalah dengan melihat dari masalahnya. Jika ada masalah atau kasus dengan pilihan benar lawan benar, maka disebut dilema etika. Namun, apabila masalah tersebut pilihannya benar lawan salah, maka diidentifikasikan sebagai bujukan moral. Narasumber yang kedua, yaitu Bapak Repan, menjawab bahwa kasus dilema etika terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara 2 pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral ketika harus mengambil keputusan antara benar atau salah. Dan narasumber ketiga, Bapak Maskuri, menjawab bahwa kasus itu merupakan dilema etika jika di dalamnya terdapat pertentangan nilai-nilai universal benar melawan benar, dan merupakan bujukan moral jika di dalamnya terdapat pertentangan nilai kebajikan universal benar melawan salah. Jadi, berdasarkan jawaban ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa beliau-beliau telah memahami dan mampu membedakan masalah atau kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Sebuah kasus merupakan dilema etika jika di dalamnya terdapat pertentangan nilai benar melawan benar, dan merupakan kasus bujukan moral jika di dalamnya terdapat pertentangan nilai benar melawan salah. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Narasumber pertama menjawab, sebagai seorang manajerial, dalam mengambil keputusan hendaknya bijaksana, membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil haruslah butuh banyak pertimbangan agar kepentingan tersebut tidak saling dirugikan. Narasumber yang kedua
menjawab, sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta. Fakta yang terjadi, siapa-siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan atau melakukan refleksi. Narasumber yang ketiga, beliau melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Berdasarkan jawaban ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan perlu banyak melakukan pertimbangan, sehingga keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan atau melakukan refleksi. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Narasumber pertama menjawab, langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan fakta berupa data kejadian, siapa saja yang terlibat, kapan, dan di mana. Artinya, beliau mengumpulkan berbagai informasi terkait kasus tersebut. Kemudian, melakukan pengujian terhadap keputusan yang akan diambil. Apakah keputusan yang diambil sudah benar dan mengandung nilai kebajikan yang bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ada resiko dan bagaimana mengatasi resiko tersebut? Narasumber kedua menjawab, langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, melihat lagi keputusan atau direfleksi. Narasumber yang ketiga menjawab, langkah yang dilakukan yaitu mengenali terlebih dahulu nilai yang bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, mengumpulkan fakta yang relevan, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat keputusan, melihat dan merefleksikan keputusan yang diambil. Berdasarkan jawaban ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa para kepala sekolah sudah menerapkan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah dilakukan secara urut, dan ada beberapa langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Narasumber yang pertama menerapkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan. Di antaranya, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil,
mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan, mempertimbangkan kembali bukti yang sudah diterima, lalu mengambil tindakan untuk menentukan sebuah keputusan. Narasumber yang kedua menjawab dengan menelaah siapa-siapa saja yang terlibat, sifat urgent atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Narasumber ketiga, beliau melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Berdasarkan jawaban ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah menganalisis kasus secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak, misalnya guru, wali murid, komite, maupun warga sekitar, mengumpulkan informasi sebelum menentukan sebuah keputusan. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Narasumber pertama menjawab, pada saat ada masalah yang harus memilih di antara dua pilihan, contohnya seperti keadilan melawan rasa kasihan, di mana memilih antara keadilan dan memperlakukan yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Terkadang diperlukan untuk memegang teguh peraturan. Akan tetapi, kita pun terkadang perlu membuat pengecualian untuk hal yang benar dan manusiawi. Narasumber kedua menjawab, masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting, nilai rasa yang harus diutamakan. Narasumber ketiga menjawab, mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Berdasarkan jawaban ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan tantangan adalah menghasilkan keputusan yang terbaik di antara dua nilai yang sama-sama benar. Keputusan yang diambil harus menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak dan memiliki resiko yang paling kecil. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Narasumber pertama menjawab, tidak memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika. Prosedur yang dijalankan dalam menyelesaikan kasus dilema etika adalah melalui proses mengenal dan melakukan pendekatan kepada anak dan orang tua,
agar dapat bekerja sama dalam proses belajar mengajar. Narasumber kedua menjawab tidak dapat mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola yang digunakan untuk menganalisis, mempertimbangkan, dan musyawarah kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non-formal. Narasumber ketiga menjawab untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung diputuskan. Jika masalah itu berat, biasanya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada pertanyaan nomor 3. Berdasarkan jawaban ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa dua narasumber menjawab tidak ada tata kelola atau jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika. Penyelesaian kasus dilema etika harus dijalankan sesuai prosedur atau langkah yang benar agar menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, narasumber yang ketiga terkadang langsung memutuskan jika masalah tersebut dianggap ringan. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Narasumber pertama menjawab, dalam hal pengambilan keputusan itu, kami dapat bermusyawarah dengan guru, komite, dan wali murid agar pengambilan keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Narasumber kedua menjawab, orang-orang yang terlibat adalah orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Narasumber ketiga menjawab, masukan dari guru lain sebelum mengambil keputusan itu sangat penting. Beliau juga selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah. Berdasarkan jawaban ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan yaitu penting untuk berkolaborasi atau bermusyawarah dengan berbagai pihak, misal dengan guru, komite, wali murid, warga sekitar, pengawas sekolah, kepala korwil, dan sebagainya. Pertanyaan 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Narasumber pertama menjawab, pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan. Sehingga keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya mengajarkan kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan sosial emosional serta spiritual secara menyeluruh. Narasumber kedua menjawab, sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Narasumber ketiga menjawab, dalam pengambilan keputusan perlu adanya musyawarah atau kolaborasi dengan berbagai pihak.
Dalam pengambilan keputusan, ada kalanya harus cepat diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Berdasarkan jawaban ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dapat dipetik yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang bijak dapat mempengaruhi kehidupan masa depan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus melalui proses analisa dan pertimbangan yang matang. Dan yang ketiga, perlu adanya kolaborasi ataupun musyawarah bersama pihak lain dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak Ibu, itulah analisis saya terhadap hasil wawancara. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi terkait tugas atau kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hal yang menarik yang muncul dari wawancara yang telah dilakukan yaitu yang pertama, kepala sekolah menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam kasus dilema etika. Yang kedua, kepala sekolah melakukan koordinasi atau membicarakannya permasalahan dengan kolega atau rekan sejawat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang kedua, kepala sekolah mempertimbangkan baik buruk atau resiko dari keputusan yang akan diambil. Yang keempat, keputusan yang diambil dapat membawa kebaikan untuk semua pihak. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah dilakukan secara runtut dan ada langkah yang tidak dilakukan seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakannya? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan. Melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Yang kedua, kepala sekolah sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Perbedaan dari ketiga kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, terdapat 2 kepala sekolah yang dalam penyelesaian kasus mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Namun, ada 1 kepala sekolah yang berpendapat ada kalanya keputusan langsung diambil agar tidak berlarut ataupun menimbulkan masalah baru. Yang kedua, terdapat 2 kepala sekolah yang tidak bisa menyelesaikan kasus secara langsung karena perlu berpikir
dan menganalisis, dan sulit untuk memutuskan secara pribadi. Namun, ada satu kepala sekolah yang berpendapat bahwa ada kalanya perlu pengambilan keputusan secara langsung untuk menghindari masalah berlarut dan memunculkan masalah baru. Jadi, tergantung tingkat kasus dan urgensi kasusnya. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depannya, para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Prinsip utama yang akan saya terapkan dalam pengambilan keputusan adalah selalu berpihak pada murid. Berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika, baik pada lingkungan, pada murid-murid, dan pada kolega guru-guru, yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan analisis terhadap suatu masalah yang ada dengan mengacu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis. Bapak Ibu, demikianlah analisis hasil wawancara dan juga refleksi saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.